Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dana Prianto dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang rancangan kelas diagram dan tentunya juga melakukan simulasi kelas diagram tersebut di bahasa pemrograman Java, yang dimana itu merupakan tugas yang lanjutan dari minggu kemarin. Jadi kita langsung saja ke sini, tunggu, kita langsung ke kelas diagram. Nah, ini dia untuk kelas diagramnya. Coba saya zoom. Oke, wah terzoom, oh ya betul. Nah, jadi langsung saja kita ke bagian kelas diagram. Untuk kelas diagram ini sendiri itu sudah alurnya nih sudah sangat jelas. Saya zoom out lagi sebentar. Nah, alurnya ini sudah sangat jelas, yang dimana untuk semuanya itu berpusat di sesi group order. Jadi satu sesi itu akan menempati satu meja kantin, lalu sesi tersebut akan menampung banyak anggota grup. Jadi masing-masing anggota nanti bisa memilih makanannya sendiri ke dalam keranjang individunya masing-masing. Dan di akhir, sesi tersebut akan menghasilkan satu pesan kolektif berupa tagihan akhir. Nah, coba kita bahas dulu nih. Itu kan secara pandangan dari langsung nih, tanpa mendetail untuk bagian kelas diagramnya. Pertama-tama mungkin kita ke bagian atas dulu nih, dimana sih ada enums. Bagian enums yang dimana di sini kayak seperti data yang sudah saya tentukan, ini mana nilai itu tetap, berarti itu adalah role, dimana role ini adalah mahasiswa dan penjual, dimana ini adalah pengguna dan mungkin bisa ditambahkan lagi nanti untuk role penggunanya ada siapa saja. Lalu selanjutnya ini status sesi. Nah, untuk status sesinya ini merupakan status sesi untuk apakah sesinya itu masih terbuka atau sudah tercheck out atau sudah terbayarkan, dan sesinya apa sudah selesai. Selanjutnya di sini ada status keranjang, yang dimana di sini status keranjang ini untuk memilih itu bagian ketika masih memilih di keranjang individu, dan jika sudah selesai semua barulah status keranjangnya siap. Itu di sini ada juga status dapur, yang masih dalam menunggu konfirmasi, diproses dan siap diambil. Terakhir ada status meja, itu tersedia, reservasi dan terisi. Nah, kita kembali lagi ke bagian uh, inti ini ya. Inti di kelas diagram ini pertama-tama kita masuk ke current interface. Di kelas interface-nya ini saya buat adalah untuk proses transaksi, yang dimana itu diimplementasikan di pesan kolektif nantinya untuk menghitung total tagihan. Lalu selanjutnya apa namanya, kita masuk ke bagian kelas abstraknya. Jadi kelas abstrak ini saya menggunakan yaitu berupa kelas abstrak pengguna. Di sini ada beberapa atribut. Ini di sini bersifat protected. Ada user ID, nama lengkap, role, nama HP, dan metode yang digunakan adalah template info. Nah, jadi di sini untuk penerapan abstrak kelas ini diterapkan pada user side. Jadi diterapkan di kelas mahasiswa dan si penjual. Selanjutnya kita mungkin masuk ke master data dulu. Master data ini berisikan dua, yang pertama itu adalah master menu dan juga meja kantin. Yang dimana di sini master menu adalah masing-masing menu yang tersedia yang telah diinputkan oleh si penjual. Kalau meja kantin ini adalah meja-meja yang tersedia di kantin tersebut dengan ID-nya, nomor mejanya, kapasitas, dan status mejanya itu apa. Dan juga di sini ada metodenya, itu ubah statusnya. Jadi statusnya itu status mejanya. Nah, untuk ubah status di sini, ubah status meja itu, nah nyambungnya ke sini nih, meja ke numerik. Lalu juga di sini untuk master menunya ini ada berupa atribut menu ID, nama menu, harga satuannya, lalu stok tersedianya, dan juga metodenya di sini ada cek stoknya ada berapa, kurangi stoknya, lalu tambahkan stoknya juga. Lalu kita ke bagian yang paling utama, yaitu adalah transaction dan order. Jadi untuk bagian transaksi dan order ini, pertama-tama mungkin kita masuk ke sesi group order. Jadi sesi group order ini diinisiasi oleh si pengguna. Penggunanya ini berupa mahasiswa, contohnya saya. Jadi di sini beberapa tentunya beberapa atribut dan juga metode. Lalu seterusnya ini, sesi group order itu paling tidak memiliki satu orang anggota grup atau lebih, paling enggak nih sesi group ordernya. Lalu si sesi group order ini menghasilkan satu pesan kolektif. Jadi paling enggak satu pesan kolektif dihasilkan oleh sesi group order pasti udah. Lalu selanjutnya sesi group order ini
menempati satu meja kantin, sudah pasti. Dan juga terus kita lanjut ke bagian anggota grup. Nah, anggota grup ini memiliki bisa tidak memiliki keranjang individu ataupun bisa lebih. Jadi si keranjang individu ini misalnya nih, ada saya, teman saya bertiga, contohnya Orlando, Diskon sama Faki. Misalnya nih Orlando tidak memesan, itu tidak apa-apa, maka dia tidak harus memesan ke keranjang individu, cuman kayak ikut aja tuh ke anggota grupnya, ke sesi grup ordernya. Lalu misalnya saya Daniel memesan atau memiliki nih keranjang individu. Nah, si keranjang individu ini berisikan kayak menu-menu yang mau dipesan, itu dipilih dari master menu, dari kelas master menu. Nah, selanjutnya anggota grup ini juga merupakan seorang pengguna. Nah, penggunanya ini merupakan adalah mahasiswa, yaitu kami berempat. Nah, kurang lebih begitu untuk penjelasan sedikit sedikit penjelasan tentang kelas diagramnya, yang mana bagian kelas yang sangat penting paling utama itu adalah di bagian sesi grup order di sini. Oke, kayaknya itu sudah cukup untuk penjelasan kelas diagramnya. Lanjut kita ke bagian kodenya. Sebentar kita. Nah, oke, bagian kodenya. Oke. Mungkin pertama-tama saya jelaskan dulu ke kelas ini. Oke. Pertama-tama kita ke bagian ini, apakah terlihat? Bentar saya cek OBS dulu. Oke. Di sebelah kiri ini ada beberapa paket. Yang pertama saya bagi dengan kantin enums, dari mana itu berisikan seperti ini data-data tadi yang sudah saya isikan. Jadi ini sudah kayak apa namanya, tunggu sebentar, saya pikirkan bahasa. Sudah saya masukkan secara hardcode kayak sudah fix gitu. Nah, sudah pasti datanya sudah tidak berubah, yaitu kayak statis. Nah, jadi datanya tuh ini, nanti misalnya ada tambahan lagi bisa dapat bagian sini. Misalnya nih role di sini ada tambahan lagi, misalnya dosen atau contohnya siswa atau dan lain-lain, OB, dan bisa ditambahkan di sini. Ini bersifat, ini datanya bersifat tetap gitu. Misalnya ada status dapur, nah ini juga sama, dan juga seterusnya ini juga sama semuanya. Nih di bagian kantin enums, paket kantin enums ini sama semua isinya, kurang lebih seperti itu. Datanya ini semuanya bersifat sama, bukan sama, datanya bersifat tetap. Nah itu, lalu kita masuk ke dalam kantin interface. Nah, di sini kantin interface ini berisikan sebuah hmm, seperti namanya. Oke, oh ya, di sini merupakan fungsi gitu, yang mana itu berguna untuk melakukan perhitungan hitung total tagihan dan melakukan pemberitahuan untuk proses checkoutnya, seperti yang ada di bagian kelas diagram tadi. Jadi si interface-nya ini itu diimplementasikan pada kelas pesanan kolektif nantinya. Ini bakalan terpakai di situ nanti. Ini sudah. Terus kita mungkin ke bagian kantin model dulu. Mungkin pertama-tama nih paling gampang, itu kita ke bagian mahasiswa deh. Mahasiswa, nah ini mahasiswa berisikan atributnya dan metodenya juga nih. Ini role kan sudah tentu ini fix. Role dari kelas mahasiswa ini role-nya mahasiswa. Nah itu juga sama berlaku ke pengguna. Bukan pengguna, sorry, ke penjual. Nah, ke penjual nih sama nih. Dia sama, cuman berbeda sedikit saja, satu mahasiswa satu penjual. Oke, close dulu. Kita ke pengguna. Nah, di pengguna ini kan kelas abstrak. Bukan. Oh iya betul. Ini kan kelas abstrak. Nih public abstrak class pengguna protected in. Nah, di mana ini diterapkan di dua kelas lainnya, itu di kelas mahasiswa dan penjual tadi. Dimana boleh pengguna ini ada user ID, nama lengkap, role dan HP, dan role dan HP-nya. Dan juga sini ada public abstrak tampilkan info, yang mana itu wajib banget diterapin di child classnya.
bukan child, kelas implementasinya loh. Tadi kan itu sudah diterapkan juga di bagian mahasiswa dan penjualnya. Dan di sini publik sering get nama lengkap, diatur nama lengkap. Nah, seperti itu. Nah, kita mungkin masuk ke bagian anggota grup. Nah, anggota grup ini dia berisikan beratribut juga. Sini ada konstruktornya dan juga ada publik. Ini ada metodenya nih, metode, lalu ada setter. Di sini ada metode lagi, dan terakhir ada getter. Seperti itu. Kita ke selanjutnya ada di keranjang individu. Itu sudah ya. Oh kan belum. Nah ini juga atribut, ini ada metodenya, ada konstruktor. Terus ini ada pengecekan nih untuk bagian konstruktornya, di mana quantity itu harus banget kuantitinya itu satu kalau dia melakukan pemesanan menu. Jadi ada wajib ada satunya nih. Terus juga di sini catatan ini berfungsi sebagai, misalnya dia pesan menu ada catatan tambahan, misalnya dia pesan ayam geprek, catatannya bagian dada. Nah seperti itu. Juga sini ada subtotal, itu ini berfungsi untuk hitung subtotal nantinya. Nah yang terakhir sini ada metode hitung subtotal. Nah ini sudah, anggota grup sudah, kita ke master menu. Nah, master menu juga atasnya ada deklarasi variable, itu berupa private. Ini cuma bisa akses kelas ini sama seperti yang lainnya. Terus juga ada konstruktor di sini. Di bawahnya ini ada metode-metode yang tentunya juga terpakai untuk mengecek stok, mengurangi stok. Juga di sini ada getter, itu untuk nama menu dan harga satuannya berapa. Kita lanjut ke meja kantin. Nah, meja kantin ini di sini untuk bagian meja kantin ada juga sama, itu ada deklarasi variable, ada konstruktor, dan juga di sini ada metodenya. Terus selanjutnya kita ke bagian ini sudah. Nah mungkin ke bagian pertama mungkin pasti kepake banget nih kita ke bagian sesi group order. Nah mungkin di sini ada beberapa nih, ini kan ada seperti biasa lah, ada deklarasi variable, di sini ada konstruktornya. Lalu di sini ada beberapa metode, yaitu membuat sesi. Untuk membuat sesi di bagian sini, ini untuk kayak ini sesinya dibuat oleh siapa sih, oleh inisiator siapa, lalu dibuat juga sesi ID-nya. Di sini ada kode undangan yang kalau secara sistemnya yang sudah saya logikan itu kode undangan kayak digenerate secara random. Jadi nanti si anggota lainnya bisa bergabung menggunakan kode tersebut. Di sini ada public void tambahkan anggota. Nah, si void tambahkan anggota ini dia melakukan penambahan anggota setelah masukkan kode tersebut. Kalau logikanya seperti itu yang saya pikirkan. Ini saya secara simpel dulu aja. Nah, di sini misalnya nih, si anggotanya sudah ada nih, sudah terdaftar, dan dia melakukan hal yang sama lagi terulang, dia bakalan ditolak karena dia sudah berada dalam sesi ini. Anggota sudah bisa ya, atau anggota baru, dia akan menambahkan ke anggota baru, lalu dia akan melakukan print seperti biasa namanya dan berhasil bergabung. Kita sini ada publik pesan kolektif, yang dimana di sini berfungsi untuk status sesinya ini apakah sudah di check out atau belum. Misalnya sudah, dia akan beritahu status sesinya bahwa check out. Terus yang kita sini ada public list anggota grup, get daftar anggota. Nah ini untuk melakukan list siapa aja sih yang udah terdaftar ke sesi grupnya. Dan di sini terakhir ada untuk meja kantinnya, yang meja kantin yang didaftar oleh si anggota tersebut, dia akan terdaftar otomatis di meja tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pesan kolektif. Mana sih pesan kolektif ini bisa bahas juga, di atasnya ada variabel, terus ada konstruktor, ini ada metode, dimana nih penerapan interface tadi itu menghitung total tagihan. Jadi dia in totalnya 0 kalau anggota grupnya gabung. Nah ini juga for tentang individu item, dimana setiap keranjang item di keranjang individu setiap orang itu akan dihitung di sini total
ditambah item hitung sub total. Jadi setiap keranjang individu itu ditotalin tuh setiap anggotanya berapa, nanti akan muncul total tagihannya. Ini bawahnya ini ada proses checkout. Nah sini akan tampil tiket pesan kolektif, meja kantinnya nomor berapa, terus total tagihannya berapa, dan status dapurnya ini seperti resi nih, resi di akhir, qualified, update status. Nah ini statusnya, dan dia akan notifikasi sedang diproses status dapurnya seperti yang sudah dibuat pada tabel numerik tadi. Terakhir kita ke bagian yang utama nih, yaitu bagian main. Nah ini saya mungkin beberapa sini sudah saya isikan datanya atas nih, scanner input, dimana ini meminta input dari si pengguna. Dan yang pertama ini kan upload pada master data, yang mana meja kantin ini ada misalnya nih meja kantin pertama dengan label M01, lalu untuk master menunya ada nasi goreng, ayam geprek, dan ST. Lalu muncul nih ketika kita running sistem operasi, reservasi, dan grup order kantin. Nah itu akan muncul outputnya. Mungkin saya akan beritahu aja seperti ini, input inisiator bagian ini, input anggotanya di bagian sini, sini. Nah input anggotanya ini bakalan meminta input terus kalau si penggunanya tidak membalas dengan huruf N. Misal dia masih membalas huruf Y, maka dia akan meminta anggota, siapa nama anggotanya. Pemilihan menunya di sini sama. Misal si penggunanya, sebentar, misal penggunanya masih belum menginputkan angka 0, maka si programnya nggak berhenti minta inputan pengguna untuk memasukkan menu apa yang ingin dipesan, seperti itu. Dan terakhir ini ada proses checkout, ini mana ini melakukan ketika sudah siap semua pesanan setiap orang, maka akan melakukan checkout. Nah proses pesanan, oke, mungkin itu kan penjelasan saya ini agak ribet, agak berbelit lah, saya mohon maaf. Jadi kita mungkin langsung saja ke ini outputnya saja guys, kita langsung mana dia. Nah ini coba sebentar saya cek di OBS. Oke aman, terlihat. Misalnya nih saya masukkan namanya Daniel. Nah dia langsung akan muncul sesi 5001 dibuat oleh Daniel di meja M01, kode undangannya kantin 777. Nah tahap undang teman, Daniel berhasil bergabung ke sesi. Ada teman ingin join, ya, nama teman Orlando contohnya. Nah dia bakalan minta terus si penggunanya apakah ada lagi misalnya yang ingin bergabung. Tapi sebenarnya itu kalau logik program yang sudah saya pikirkan itu, si penggunanya ingin bergabung itu sebenarnya tergantung dari penggunanya, apakah dia mau bergabung dari kode yang sudah digenerate ini. Misal tidak, itu tidak apa-apa, yang ada aja gitu. Jadi kita langsung aja next, mungkin ke N aja, contohnya cuma Orlando. Nah selanjutnya kita masuk ke tahap pemilihan menu. Di sini kan ada 3 menu nih. Nah di sini juga ada nih gilirannya pertama itu saya pilih menu ini 1, 2, 3. Nah jadi angka 0 ini untuk selesai menu. Terus saya pilih sini 1 kan 2 deh, 2 ayam geprek, jumlahnya 1. Tentunya bagian dada. Nah 1 ayam geprek, catatan bagian dada masuk ke keranjang. Nah sudah kan aman. Nah dia masih meminta nih inputan menu yang mau saya pesan sampai saya memilih angka 0. Lagi contohnya ketiga, itu adalah ST. Kita masukkan di sini berapa ya, coba 1 aja, dan katanya tanpa gula. Nah sudah tanpa gula, sudah selesai. Kenapa ini nyasar? Nah keranjang terus kita next ke Orlando. Nah ke Orlando, dimana Orlando itu cuma memesan ST doang, nggak apa-apa, jumlahnya 1 dan totalnya dikosongin nggak apa-apa nih. Nah, terus pilihan menunya ini kita langsung ke 0 next. Nah sini akan muncul tab memproses pesan, dimana ini sudah siap semua dan tinggal si inisiatornya mengajukan gitu loh, mengajukan ke si penjual untuk membuat billnya. Jadi tinggal proses pembuatan aja nantinya.
tinggal contohnya enter. Nah, dia bakal muncul struk seperti ini di usernya nanti. Mana yang dekat pesan kolektif, meja nomor berapa, total tagihannya ada berapa, nah status dapurnya itu menunggu konfirmasi. Dan ketika sudah, si penjual akan mengirimkan notifikasi pesan Anda sedang diproses itu ketika si penjualnya sudah melakukan accept kepada bukan accept sih, sudah diterima oleh si penjual bahwa si bill ini udah masuk ke mereka. Mungkin itu aja sih untuk sedikit simulasi seperti yang diminta, yaitu simulasikan kelas diagramnya kan seperti itu. Kalau lebih untuk penjelasannya ini untuk simulasi cuma sampai sini. Untuk logikanya ini kurang lebih seperti ini saja yang saya buat secara sederhananya. Untuk logika lebih mendetailnya mungkin kedepannya akan saya coba kembangkan lagi. Bahkan ini lumayan kompleks untuk bagian rekaman saya dibandingkan teman-teman saya yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan juga misinformasi yang saya sampaikan, saya juga meminta maaf banyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton dan see you next time guys.